teman baik, kembali lagi sama aku Nadia di Cerita Jenama. Kali ini aku lagi ada di salah satu rumah makan yang legendaris di Bandung, yaitu Rumah Makan Ponyo. Nah, di samping aku ada General Manager dari Rumah Makan Ponyo ini. Boleh saya halo dulu, Kang? Halo teman baik, nama saya Rijal Asyari dari Ponyo Resto and Wedding. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol nih Kang tentang perjalanan Ponyo sampai hari ini. Kalau boleh tahu Kang, Ponyo itu sejak kapan sih ada? Ya, jadi Ponyo itu dari nama dulu mungkin ya. Ponyo itu bahasa Sunda. Ini itu tahu belum Nadia? Belum. Ponyo itu bahasa Sunda, artinya nikmat yang sangat tinggi, nikmat yang sangat nikmat gitu. Jadi kalau dalam bahasa Sunda kan ada nikmat, pedo, peed, jenah, raos gitu ya. Iya. Nah si Ponyo itu strata tingginya. Jadi kenikmatan yang hakiki. Kami sendiri memaknai Ponyo adalah kenikmatan yang hakiki. Walaupun kalau secara awalnya dipakai sebagai untuk makan, minum, oh ini kopi meni Ponyo gitu ya, atau ayam goreng teh meni Ponyo pisan gitu. Tapi kami memaknainya secara keseluruhan lagi dalam kehidupan, ya apapun bisa kita maknai secara Ponyo, yaitu Ponyo. Nah dia didirikan oleh Pak Dudi Sugana Nandang. Pak Dudi itu adalah kakek, Ibu Cinta Suhana itu nenek. Beliau berdua pasangan suami istri yang entrepreneur dan yang memang jago masak. Jadi Pak Dudi itu memang dari kecil beliau seneng dagang gitu ya. Jadi loper koran pernah, terus jualan apapun yang bisa dijual gitu. Sampai akhirnya nikah sama Ibu Cinta. Nah Ibu Cinta ini memang sering disuruh dibantu-bantu di dapur gitu sejak dulu oleh orang tuanya. Jadi beliau jadi jago masak. Jadi ketemulah yang memang biasa dagang dan jago masak. Ponyo sendiri, beliau menikah tahun 59. Tahun 72, beliau sendiri sebelum 72 itu sempat bisnis macam-macam gitu. Bengkel, apa segala macam. Terus loper koran, keagenan koran. Sampai 72, akhirnya bikinlah yang namanya Ponyo, itu di Jalan Asia Afrika sekarang. Oh, awalnya di Asia Afrika? Ya, awalnya di Asia Afrika. Di antara gedung, kalau sekarang Auto 2000 Masra. Nah, di sana masih gang sempit. Ini foto Bu Cinta. Ya seadanya aja, bikin warung gitu ya. Tapi di era itu juga udah cukup viral, setidaknya di kalangan skena kantor Asia Afrika lah gitu. Jadi siang kadang cepat habis dan seterusnya. Nah di masa itu juga viral cepat. Tahu nggak ini siapa? Ini ada waktu itu artis pada masanya, namanya Ateng sama Iskak. Enggak gini ya. Itu era 60-an 70-an. Kalau sekarang ya kayak Andre Sule lah di era itu gitu ya. Nah itu udah pernah datang di Ponyo tahun 70-an. Nah era tahun 79 ini bisnis berkembang terus ya, bertumbuh. Akhirnya adalah di Ponyo Cinunuk ini. Ponyo Cinunuk ini tahun 79. Jadi kita pribumi di sini. Maksudnya ya duluan gitu. Yang lain ketika masih sawah ya Permata Biru itu belum ada. Jadi komplek-komplek itu belum ada. Baru di sini 79 Ponyo ada di sini. Nah, 79 ini juga jadi awal gitu ya. Ponyo semakin terus bertumbuh, berkembang sampai akhirnya 82, 10 tahun jalan gitu. Ini juga masa ke masa. Jadi kalau mungkin Ponyo itu benar-benar top of mind di era bapak gitu ya, di era kakek nenek kita gitu. Itu kena banget karena memang Ponyo terkenal di Jawa Barat itu di tahun 80-90-an. Nah, 80-90 ini benar-benar masa Ponyo tuh ya kemasannya Ponyo lah. Jaya-jayanya. Nah, jaya-jayanya. Nah, tapi itu juga membuat kita bisa mulai bisa memasak apapun dalam jumlah berapapun gitu. Itu nanti yang akan nyambung nanti ke catering. 93 ini Pak Dudi dan Bu Cinta itu tidak terlalu ambisius untuk nambah-nambah cabang, tapi malah bikin yayasan. Malah bikin yayasan pendidikan. Nah, ini kalau dia lihat di sini kan ada sekolah ya, ada SD, TK, SD, SMP, dan Akademi Tata Boga. Jadi ini dari tahun 93. Dari tahun 93, Pak Dudi ini malah membangun yayasan pendidikan. 97, ini Ponyo sempat redup gitu ya, dan beberapa cabang juga akhirnya harus ditutup. Sampai sekarang akhirnya ada 6 cabang masih bertahan. Kita ada di Malabar, Nagrek, Sumedang, Bekasi, Puncak, dan Cinunuk. Di sini kita di Cinunuk. 2000 kita punya
jaring penyelamat model bisnis bernama catering, terutama catering pernikahan. Jadi catering pernikahan itu di Ponyo mungkin baru dimulai ya 2000-an awal. Nah dari sinilah kita revival lagi gitu, kita bisa bangkit lagi untuk ngebenerin bisnis lagi, ningkatin lagi performanya di catering pernikahan. Dan sampai sekarang ya alhamdulillah masih bisa ngerjain dine-in. Dine-in ini kita bicara restoran gitu ya, secara reguler, dan catering pernikahan. Lalu juga hal-hal di luar itu catering seperti tumpeng, lunchbox, terus paket akikoh juga kita bisa ngerjain. Sampai paket kebuli gitu. Ya apapun sih akhirnya. Outside catering juga seperti kalau kita kemarin kita juga bikin outside catering di camp di Puntang gitu, di gunung gitu. Kita set dekorasi dan set cateringnya gitu. Kita juga ada Taman Ponyo sekarang, jadi ada venue. Kalau di Cinunuk ini untuk pernikahan tuh kita sehari bisa mengerjakan 3 event. Oh, dalam satu hari Ya. bisa sampai 3 yang di sini Taman, yang di atas, di sini di area ini utama. ya? Oh, yang ini bukan yang taman yang sebelah mana? Taman itu sana. Oh, ada lagi. Taman Ponyo. Oh, iya iya. Nah, Taman Ponyo itu bahkan dia lebih fleksibel lagi dan kita aktivasi ruangnya untuk publik gitu. Seminggu ini kita 3 kali tuh ada ponfit, ada yoga pernah juga di sana. Terus kemarin ada gala dinner, ruang mahasiswa juga karena kita kan ada ATB ya, Akademi Tata Boga, itu diploma. Jadi mahasiswa Tata Boga juga banyak bikin event di sana. Jadi kita kalau bicara lagi ke yayasan atau pendidikan, ini sekitar ada 1.200 siswa mahasiswa. Ini ruangnya juga mereka, ini ruang mereka juga gitu. Iya. Jadi Ponyo Cinunuk ini beda sendiri karena kita saling share antara ada bisnis, ada pendidikan. Oh, jadi Tata Boga yang di sini tuh punya yayasannya Ponyo? Ya, Ponyo juga. Oh, Yang masih tadi nyambung ya. didirikan tahun 93. Terus Ya. kalau misalnya yang wedding itu tuh di setiap tempat bisa atau di sini aja? Hampir di semua Ponyo bisa. Dan karena memang di 6 cabang yang kami ini sekarang miliki, itu relatif semua bisa diadakan untuk pernikahan. Dan yang paling besar ya di sini di Cinunuk. Lalu ada yang gedung khususnya sendiri untuk pernikahan, itu yang di Nagrek. Oh, ada gedung Ya. khususnya yang di Nagrek. Itu namanya ada gedung Komara di sana. Di sana ada untuk nikahan. Nah, kenapa orang-orang tuh milih Ponyo gitu ya untuk nikah? Karena memang Ponyo sudah ada tempat, sudah ada cateringnya gitu. Setidaknya mereka nggak harus pusing lagi nyari tempat dan catering karena itu dalam sudah satu stop gitu ya. Dan kami secara visi gitu ingin memang memudahkan nikah itu, bahwa nikah itu nggak harus ribet gitu. Bahkan juga beberapa budget yang memang ingin masuk atau ingin bisa diadakan gitu, itu selalu bisa cari kita titik temunya. Ya itu. Iya kurang sih, lebih. emang banyak juga ya, waktu juga teman, saudara gitu pada nikahnya di sini karena Ya. emang ya orang sini, terus Ya. enakun juga gitu pas ini. Oke, terus tadi kan berarti ini tuh racikan, menunya racikan Ibu Cinta tadi, asli? Ya, kalau kita bicara resep semuanya dulunya dari Bu Cinta. Tapi itu kita bicara menu reguler ya, menu Ponyonya sebagai restoran. Iya. Tapi kalau kita bicara menu di catering pernikahan, ya itu mah apapun, jenis apapun masuk. Kebab juga kita bikin, ifumi, terus bakso tahu ya yang umumnya atau biasanya ada di nikahan ya kita bikin. Gimana sih Kang cara mempertahankan resep? Kan udah di generasi ketiga nih, udah ada lama juga lumayan. Gimana sih cara mempertahankan resepnya gitu? Di restoran itu biasanya ada istilah black box gitu ya. Jadi sesuatu yang dirahasiakan atau dijagain resepnya gitu. Kalau di Ponyo tuh enggak. Kami melihat juga ya sekarang juga semua ayam goreng khas Sunda ya gitu-gitu juga kan? Iya. Iya kan? Iya nggak sih? Kunyit gitu, ada rempah-rempahnya gitu. Tapi yang pasti kalau bumbu ayam goreng khas Sunda tuh biasanya ya kuning aja. Di situ dominannya gitu. Cuman kan ada perbedaan-perbedaan tuh, ada yang lebih asin, ada yang lebih manis. Kalau Ponyo kita memilih lebih karamel, lebih manis. Kalau bahasa Sundanya lebih amucu ya, lebih apa ya, kelihatan basah gitu. Kami nggak suka dengan yang ayam yang goreng kering. Jadi bagi kami statementnya ayam Ponyo itu adalah ya basah, ada karamelnya dan cenderung agak manis asin, tapi manisnya itu ada dominan juga di sana. Ya itu semua dari Ibu Cinta, dari nenek gitu. Tapi
kalau kita bicara catering pernikahan, ya itu udah macam-macam ya. Nah, yang kemudian lebih penting dari sebuah restoran itu sebetulnya bukan jagain resepnya, tapi adalah memastikan hari ini kita memasak ayam goreng itu sama besok, sama-sama lusa, sama-sama tahun depan. Konsistensi. Nah, konsistensi di mana? Konsistensi ya dari gramasi yang terus dibuat di central kitchen, yang masak di dapur, komitmen dengan SOP-nya dan seterusnya. Jadi nggak ada rahasia sebetulnya, nggak dijagain juga gitu. Tapi memang harus terus selalu terukur dan supply chain-nya betul gitu ya, dan sampai kepada SOP-nya masak itu betul. Itu aja. Oke. Terus Kang, kemarin selama pandemi gimana Kang di Ponyo? Ya sama seperti restoran lainnya saya kira ya puasa juga gitu. Ya puasa dalam arti kita harus mencoba menahan diri, lalu kemudian tahu bahwa penjualan pasti menurun gitu ya. Sempat beberapa bulan di era PSBB juga kita minus, rugi, ya pasti begitu ya. Tapi kita juga sama, saya kira semua restoran betul-betul beradaptasi ya kemarin, bisa dine ini parkiran, online order, dan kalau yang dari platform online seperti GoFood, GrabFood ya pasti itu kita optimasi dan lain-lain. Berarti tetap aja kan ada buat di Gojek, Ya, di GrabFood yang kayak gitu-gitu. Ya. Berarti kan karena Ponyo ini tuh udah lama banget dan pasti kakek, nenek, ayah gitu kan yang ininya. Nah, yang kesini tuh Kang banyaknya ada nggak sih kayak anak muda atau keluarga gitu biasanya? Kalau Ponyo memang untuk restoran keluarga ya. Jadi sebetulnya kalau disebut muda ya yang sudah berkeluarga pasti ada yang kesini. Gitu. Kalau kita memang nggak terlalu banyak ke yang yang anak muda yang datang ke sini untuk nongkrong gitu ya jarang. Tapi untuk keluarga muda dia sudah bawa anak, terus grup gitu ya, itu banyak yang kesini. Karena udah punya pasarnya juga kali ya Kang, kalau Ponyo sendiri? Nggak tahu ya, cuman kalau Ponyo memang akhirnya keluarga banget gitu. Entah juga saya melihat beberapa keluarga tuh ada yang melihat Ponyo itu adalah momentumnya tuh selalu selebrasi gitu. Jadi kalau saya habis wisuda nih saya ke Ponyo. Ke Ponyo gitu. Ya terus wah ini kumpul keluarga lagi ngumpul nih, ayo ke Ponyo gitu. Hal-hal seperti itu. Jadi memang secara natural mungkin itu menjadi culture di market yang tercipta. Ya udah akhirnya restoran Ponyo ini untuk keluarga. Terus Kang, gimana sih Kang caranya Ponyo tetap bertahan di tengah banyak kan kayak ada restoran baru lah di sini, apalagi atau enggak kafe-kafe baru gitu? Kami percaya bahwa bisnis itu, terutama restoran ya, dia harus punya siklus yang kita sebut dengan siklus pelanggan gitu. Sebenarnya siklusnya ya sederhana sih. Yang penting ada, kalau kita di bisnis itu kan ada yang namanya leads. Ya. Leads itu orang yang sudah punya awareness, sudah punya ketertarikan, atau dia sudah punya edukasi lah bahwa kita ini apa gitu, restoran jual apa dan seterusnya. Lalu kan kalau dia sudah menjadi leads, dia bisa punya potensi untuk menjadi customer pertama gitu, pembeli pertama, atau dia melakukan pembelian pertama. Nah, setelah dia melakukan pembelian pertama, dia sebetulnya moment of truth-nya di sana. Apakah dia puas? Apakah dia kecewa? Kalau dia puas, maka dia akan berlanjut kepada siklus berikutnya, yaitu dia beli ulang. Dia transaksi ulang. Ketika dia transaksi ulang terus-menerus dan Ponyo katakanlah tidak pernah under deliver, dia selalu berhasil memuaskan, dia selalu kasih janjinya dengan tepat. Ya ini kan semua janji ya. Artinya kecepatan pelayanan kah, ayam goreng yang enak kah, itu semua janji-janjinya. Lalu jika itu selalu tercipta selama pengulangan transaksi itu berlangsung, maka si customer ini atau pelanggan ini bisa berlanjut kepada siklus berikutnya, dia menjadi loyalis atau buzzer atau advokat atau evangelist. Maka evangelist ini dia bisa menciptakan leads yang baru. Misalnya nih, saya seneng banget makan di Ponyo, ayam gorengnya enak banget. Suatu saat saya ketemu Nadia misalnya, terus saya bilang, Nat, di Ponyo ayam gorengnya enak banget loh, udah nyobain belum? Iya. Tanpa saya dibayar oleh Ponyo, tanpa saya dipaksa oleh Ponyo, atau saya bukan paid promote dan lain-lain gitu ya. Pokoknya saya dengan sukarela saya ngomong. Maka sebetulnya saya adalah yang tadi saya bilang, evangelist atau advokat atau buzzer, loyalis dan lain-lain.
maka Nadia akan sudah menjadi leads baru yang punya ketertarikan. Nah, selama siklus ini tercipta, maka sebetulnya bisnis restoran aman. Jadi kalau kita melihat nih, ada restoran atau kafe yang misalnya tutup setahun, tutup 2 tahun, itu sesederhana itu, siklusnya nggak tercipta aja. Jadi yang terjadi, kalau yang saya sering sebut, ini adalah yang disebut dengan tabrak lari. Tabrak lari itu gimana? Kita punya leads gede nih, kita tertarik, kita aware, kita kabita gitu, kita pengen. Tapi ketika kita ke sana, ternyata moment of truth yang kita dapatkan adalah, oh gini aja, oh B aja gini, oh biasa aja, oh saya ngerasa ini overpriced dan lain-lain, oh ternyata cuman dapatnya segini dan lain-lain lah. Itu kan ketika price dengan value-nya di sini, price-nya di sini. Nah, ini kan ketidakpuasan. Iya, ketidakpuasan. Nah, akhirnya apa? Ya udah, tabrak lari. Dia hanya beli pertama kali, habis itu dia nggak beli lagi. Nah, kami menilai gitu ya, perjalanan Ponyo selama 50 tahun ini adalah, ya kami ya selain itu dari izin Tuhan gitu ya, tapi itu semua dari wasilah dari adanya pelanggan. Pelanggan yang mau balik lagi ke sini, balik lagi ke sini. Makanya saya tadi nanya ke Nadia, bagi kami yang penting itu adalah Nadia punya penilaian atau kekurangan atau kritik apa sama Ponyo, karena itu yang harus dibenerin. Bagi kami, marketing itu bukan yang diskon-diskonan dan lain-lain, tapi adalah bagaimana operation yang kami lakukan sesuai dengan janjinya nggak, sesuai dengan promises yang ditawarkan nggak, sesuai yang pun secara visi kita ingin berikan nggak gitu. Oke. Terus Kang, mimpi besar Ponyo apa sih Kang ke depannya? Setelah sampai 50 tahun ini, ke depannya Ponyo ingin seperti apa? Kalau kami itu yang penting adalah dampak. Nanti kita jalan-jalan ya, kita juga bikin, mimpi kami itu restoran juga yang zero waste. Jadi kita ngolah sampah juga pakai maggot gitu ya. Walaupun yang kita masih bingung tuh yang anorganik diapain nih. Ini kayak gini, sedotan pakai ini kan kita nggak pakai plastik tapi pakai batang sereh. Iya. Bikin batang sereh itu nyebelin buat yang bikin karena dia harus leken, tahu leken. Jadi harus hati-hati gitu, harus tekun gitu untuk tidak gerasa gerusu sehingga dia tidak bikin si batang serehnya itu jadi bocor. Iya, karena dijadikan untuk jadi sedotan gitu. Nah, hal-hal seperti ini bagi kami matter, dan itu yang bagi kami ya udah itu aja yang kami urusin gitu. Kami nggak terlalu, oh nanti Ponyo ada di sini, kayak apa ya? Itu gimana Allah aja lah, gimana Tuhan aja gitu. Yang kami ingin fokus itu adalah dampak aja. Dari hal yang terkecil, dari hal yang bisa kita kendalikan, dari yang ada dalam handle yang kontrol kita gitu. Ya udah, itu aja yang kita kerjain. Dan yang penting itu adalah Ponyo ini menjadi kayak apa ya? Kayak tempat simpul-simpul pertemuan itu bagi banyak orang gitu. Itu yang kami sukai. Jadi ketika Taman Ponyo menginisiasi ada namanya Ponfit, tahu Ponfit? Tahu. Ya kan? Olahraga. Itu kan kumpul tuh. Selama seminggu 3 kali, setiap eventnya ada 50 sampai 100 orang. Bahkan kalau event spesial kita sampai 200 orang. Terus mereka saling berinteraksi, kenalan, saling bercerita, saling kenal gitu. Itu yang matter buat kami. Terus nikahan gitu, nikahan mudah, itu yang matter buat kami. Oke, paling terakhir Kang, ada saran atau masukan buat teman baik yang nonton? Ya, yang penting bagi saya bisnis itu harus problem solving. Jadi apa yang ada di masyarakat, di society, di komunitas, di sebuah kerumunan itu punya masalah, maka bisnis itu harus hadir untuk jadi solusinya. Selama itu yang kita bisa ciptakan, bisnis insya Allah bisa sustain. Oke, terima kasih banyak Kang Rizal udah mau diajak ngobrol-ngobrol sama tim Berita Baik. Nanti paling kita mau jalan-jalan lihat-lihat yayasannya. Boleh. Nah, boleh. Dadah Tuhan baik. Dadah.